Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada henti-hentinya selalu mengevaluasi diri kita sendiri, bagaimana keseharian kita, aktivitas dalam keseharian kita, agar supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu berpikir kemana arah tujuan kita yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang memang tidak pernah akan ada hentinya pembahasan ini. Kenapa? Karena memang dari dulunya tentang masalah khilaf para ulama, kalau tentang furu'iyah seharusnya jangan terlalu jangan terlalu dikuat-kuatkan. Kenapa? Karena di dalam salah satu keterangan diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi, ikhtilafu ummati, kata Rasulullah, rahmatun. Artinya ikhtilaf, perbedaan para ulama kita itu adalah satu rahmat. Itu perbedaan yang secara furu'iyah. Adapun secara akidah maka itu perlu dikaji sedetail mungkin. Adapun secara furu'iyah boleh kita berbeda pendapat, asalkan jangan saling mencaci dan memaki. Bahkan yang sangat sulit sekali ketika kita menemukan video-video semacam ini. Suatu contoh membahas tentang hukum tentang yang memang pada asalnya tidak ditentukan hukum itu. Memang tidak ada. Gitu. Nah, sehingga ada kaidah di sana, salah satu kaidah al-aslu fil asya al-ibahah hatta yakunu dalil ala tahrim. Artinya semua asal di dalam semua perkara itu adalah ibahah, adalah mubah, diperbolehkan, hatta yakunu dalil ala tahrim, sampai datanglah dalil-dalil yang bisa mengharamkan. Adapun ketika dalil-dalil itu belum datang tentang keharaman dalil itu, maka sifatnya tetap mubah. Maka coba kita lihat video ini. Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya, rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Lah, Ustadz ini artinya memberi bahkan fatwa, ini berfatwa atau mengatakan bahwasanya rokok itu hukumnya haram gitu, langsung mengharamkan. Itu lucunya ya. Artinya tidak dicari dulu betul ini furu'iyah, artinya perbedaan pendapat di antara kita itu wajar gitu loh. Dan coba kita lanjutkan, lihat video lagi yang satu ini. Perokok. Sekarang ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doaku tidak dijabah? Tidak pernah dikabulkan doaku, Ustaz, padahal 4 tahun mak berdoa. Saya tanya, merokok Ki? Merokok Kak Ustaz. Itu sebabnya tidak dijabah doa tak. Apa hubungannya Ustaz? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang membuat haram? Rokok. Ada yang bilang, makruh Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja. Nah, dia mengatakan rokok tidak ada, rokok itu haram katanya. Dan gara-gara penyebab perkara haram, gara-gara rokok ini tidak diijabahnya suatu doa, katanya Ustadz ini kan aneh. Jadi ada hubungannya dengan seperti itu. Padahal banyak ulama-ulama kita yang merokok, alim, lama, bahkan dia mempunyai tawadu, hilim orangnya gitu. Orang-orang seperti itu. Jadi
kalau ketika kita menghukumi suatu perkara langsung mengatakan haram, maka itu harus dilihat ilatnya terlebih dahulu. Jadi saya yakin tidak akan salah ulama-ulama salaf kita itu mengatakan ketika mengharamkan pasti ada ilat, ada suatu penyebab yang membuat hukum itu ditetapkan menjadi haram ataupun haram mutlak. Adapun tentang rokok ini tidak ada yang mengharamkan tentang mutlak, apalagi sampai dia mengatakan, coba lihat lagi. Ulama Timur Tengah semua bilang haram, hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada ustaz merokok langsung ku kali 0. Bapak yang merokok, ya Allah. Tahu enggak? Kita lihat tadi itu orang-orang Islam, anak-anak kecil diseret tentara Yahudi 3 orang, anak kecil tentara 3 Yahudi. Kita lihat itu tadi, kasihan perempuan ditempelengi, dibuka jilbabnya. Itu orang Yahudi. Dan bapak yang merokok, itu bapak sumbang harga rokok 20% ke Yahudi. Apa maksudnya Ustaz? Seluruh pabrik rokok yang ada di Indonesia orang Yahudi punya. Tidak percaya? Buka Google, cari itu pemilik sahamnya itu Yahudi. Pabriknya ada di Indonesia, tapi yang punya uang orang Yahudi. Berhenti merokok, Pak. Pokoknya siapa saja yang berfatwa-fatwa menyampaikan agama dengan cara merokok-rokok, nggak bisa diambil ilmunya, sepinter apapun dia. Seluruh ulama di Timur Tengah katanya semuanya mengatakan haram. Bahkan yang merokok menyumbang 20% kepada orang-orang Yahudi katanya. Lah ini kan aneh. Sementara di Jawa Timur itu pemasukan terbesar ya mungkin ya dari cukai rokok itu ya di Jawa Timur itu, karena Jawa Timur itu banyak tembakau dan pabrik-pabrik gudang tembakau, gudang rokok, juga ke Jawa Tengah sampai di Lombok itu kan banyak seperti itu. Sehingga dari hasil cukai itu oleh pemerintah maka dialokasikan dikembalikan kepada rakyat lagi, artinya dialokasikan ke jalan, ke infrastruktur. Nah, itu secara tidak langsung seperti itu. Bahkan di daerah kabupaten-kabupaten tertentu itu ada dia itu terbanyak petani-petani tembakau, sehingga yang masuk ke kabupaten itu maka akan dilarikan kepada infrastruktur lagi seperti jalan. Jadi kalau itu diharamkan maka janganlah lewat di artinya ketika ke Jawa Timur jangan lewat di ini seperti ini. Sebenarnya dengan orang ini saya dulu itu seneng gitu loh, Mas Heri ini dengan orang ini sebenarnya seneng. Tapi kenapa kok ke belakang ini seluruh ulama kita azwaja orang-orang NU ini mau nggak tebang pilih kayaknya ini. Dan bahkan saya teliti itu bukan hasil dari kajian kitab-kitabnya dia. Dan ternyata saya tahu orang ini di mana, bahkan rumahnya saya sudah tahu ini. Jadi kalau mau pulang ke Jember nanti jangan lewat jalan darat gitu loh. Jadi bingung nanti ini. Karena kenapa? Terbanyak masuknya ke pemerintah itu dari cukai rokok itu, terutama di Kabupaten Jember gitu loh. Jadi tidak bisa dia itu melihat melalui jalan darat gitu, karena masuk ke infrastruktur lewat dari hasil cukai rokok itu di Jawa Timur, terutama di Jember gitu loh. Jadi setahu saya ini dengan Mas Heri, di orang Jember ini sebenarnya ini. Makanya logatnya itu berlogat Madura dia itu. Jadi sangat menyayangkan ya ketika seperti itu. Jadi mengatakan ulama di Timur Tengah keseluruhan itu mengharamkan, itu kan nggak masuk akal. Contohnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri seperti itu. Terus banyak orang-orang Timur Tengah itu yang tidak mengatakan rokok itu haram. Jadi Imam Asy-Syarqawi, Syekh Jamalur Romli, terus Syekh Muhammad Said Babazil itu, terus Syekh Ibnu Musa An-Nasawi itu tidak mengharamkan itu loh. Dan sekarang ini kok langsung mengharamkan kayaknya secara mutlak gitu kan, aneh. Jadi begini saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kembali ke pembahasan masalah bab rokok itu, di dalam kitab-kitab itu yang masyhur itu bahasa Arabnya dukhon. Itu banyak sebenarnya, ada yang mengatakan at-tabugh, ada juga at-tutun, ada juga yang mengatakan at-timbak, itu maknanya rokok atau tembakau ya. Jadi menurut salah satu dalam bahasa Arab itu Imam At-Tarabis Al-Halabi itu mengatakan bahwasanya nama-nama rokok yang ada itu seperti at-tutun, at-timbak, terus at-tabghah, itu sebenarnya itu sejak dahulu katanya. Namun 4 nama ini asli dari bahasa Arab katanya. Tapi menurut An-Nablisi ini tidak, at-timbak ini dengan at-tabghah ini merupakan 2 kata yang diserap dari bahasa asing katanya. Diserap dari bahasa asing.
atimbak, atambak atau atambak ya, tembakau itu maksudnya ya. Adapun secara ilmu kedokteran, wa fi istilahan ulama utib fahuwa ban bujir, ada yang mengatakan ban bujijir katanya, ada ya ban bujir seperti itu. Itu menurut secara ulama atau ilmu kedokteran, ban bujir katanya. Ini harus dikenali dulu bahasa-bahasanya seperti itu. Masalah hukum rokok itu bahkan itu banyak sebenarnya. Bukan cuman lalu mengatakan haram, tidak ada hujjah yang sebenarnya bagaimana gitu loh. Seharusnya ada hujjah ketika mau mengharamkan rokok itu. Bahkan Mas Heri di sini nih lucunya, jadi dia itu mengatakan yang berfatwa tapi merokok katanya jangan diambil ilmunya. Sepinter apapun dia katanya, ini lucu ini. Jadi penyebab rokok ilmu-ilmu yang lain itu tidak mau dia. Nah, jadi kan aneh gitu loh. Jadi aneh gitu loh. Sebenarnya coba kita lihat salah satu hukum rokok di dalam menurut kitab Khosyiyah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Coba kita lihat di sana. Wala bai'u ma la manfa'ata fihi. Artinya tidak bisa itu bab bai' itu, bab buyu. Tidak boleh menjual sesuatu perkara itu yang tidak ada manfaatnya. Qila minhu ad-dukhan al-ma'ruf li'annahu la manfa'ata fihi bal yahrumu isti'maluhu. Artinya gini loh. Katanya Imam Bajuri ini maksudnya gini. Tidak boleh menjual perkara yang tidak ada manfaatnya itu seperti rokok. Artinya kepada orang yang tidak merokok. Jadi kalau macam Mas Heri tidak merokok seumpama lalu beli rokok dikasih sama pedagang rokok itu, itulah yang timbul keharaman. Jadi buat apa? Apa Mas Heri beli rokok cuman ditaruh diselip di sini? Buat apa? Itu merugi. Namanya merugikan dirinya sendiri gitu loh. Nggak ada manfaatnya bagi orang yang nggak merokok. Tapi bagi orang yang merokok lain lagi. Nah, sehingga dihukumi haramlah seperti itu gitu. Baik yang makai rokok itu, pembeli dan yang beli. Kenapa? Karena li'annahu fihi dororon kabiro. Doruron kabiro. Ada kemudaratan yang besar. Atau ya si pembeli rokok itu sudah sakit-sakit. Ya pembeli rokok itu sudah sakit dan divonis oleh dokter tidak boleh merokok gitu loh. Nah, seperti itu. Lalu beli rokok, itu haram hukumnya. Karena sama dokter sudah tidak diperbolehkan untuk merokok. Namun diingat, di dalam kitab ini mengatakan wahada dhaif. Ini dhaif, lemah gitu loh. Kalau katanya orang Wahabi dhaif itu maudhu. Makanya dibalik-balik kadang. Hadis yang sahih dibilang dhaif, yang dhaif dibilang sahih. Ini kan aneh. Wahada dhaif, ini dhaif, hukum seperti ini dhaif. Yang benar gimana? Katanya Imam Bajuri di sini menyebutkan wakada al-qaulu bi annahu mubahun. Rokok ini adalah diperbolehkan mubah. Loh kok bisa mubah? Karena dihukumi mubah karena bagi orang yang tidak ada kemudaratan baginya ketika mengkonsumsi rokok itu atau merokok atau menghisap rokok itu tidak ada kemudaratan sehingga dihukumilah mubah seperti itu Bang Heri. Jadi hukum ini ada mubah diperbolehkan. Wal mu'tamad annahu makruhun. Adapun kaul yang muktamad itu menyampaikan makruh hukumnya. Makruh gimana? Karena yang pertama sudah nggak punya duit pas-pasan, betul kata Pak Mas Heri, duit pas-pasan masih dibelikan rokok, maka tidak boleh karena itu duit untuk dibelanjakan lalu dibelikan rokok, maka itu makruh, bukan langsung ke level haram. Karena yang level haram kata tadi dororon kabiro, artinya kemudaratan yang besar. Kalau tidak menjadi kemudaratan yang besar, maka sifat hukum yang tinggi itu cuman sifatnya hukumnya itu makruh aja. Bal qad ya'tari al-wujub. Bahkan hukum rokok ini bisa wajib katanya. Jadi 4 sudah ini. Bisa wajib kama idza kana ya'lamud darar bitarkihi. Ketika kita tahu bahwa sama ketika kita tidak merokok itu akan mendatangkan kemudaratan gitu loh. Contohnya Mas Heri ketika ada seorang kerja, kalau dia nggak ada rokok malas gitu loh. Jadi ada kemudaratan yang sehingga membuat dia itu malas kerja atau
Biasanya orang alim dia mutola'ah sambil merokok, kadang mutola'ah kan, mencari-cari solusi tentang hadis, tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, mencari pemahaman-pemahaman di dalam kitab-kitab. Dia kalau sambil merokok, sambil cari-cari seperti itu, dia nyambung malah terkoneksi demi, kata tadi, demi bagaimana menyampaikan sesuatu hukum kepada orang lain. Itu enggak salah. Itu lebih bagus daripada yang tidak merokok gitu loh. Lebih bagus daripada yang tidak merokok. Kenapa? Tidak merokok tapi apa yang disampaikan enggak sesuai gitu loh. Memotong-motong kalimat, memotong-motong hadis, hukum disampaikan haram bid'ah, enggak ada yang istilah bahasanya mubah. Bid'ah makruh haram, bid'ah makruh haram, bid'ah haram, tak boleh, itu aja. Kenapa? Karena nggak nyambung gitu loh. Coba kalau mau nyambung, jangan agar supaya tidak bid'ah terus atau tidak haram terus, coba sambil merokok. Coba sambil, saya tidak merokok ini, saya tidak merokok Mas Iri. Jadi itulah jadi menjadi suatu kewajiban nanti. Lalu yang kedua, yang berbahaya ketika seperti ini, Pak Heri ini, sayang, sangat menyayangkan itu. Saya tahu ini rumahnya pun tahu, semuanya saya tahu. Saya sangat menyayangkan ini Mas Heri ini. Artinya kenapa? Karena ketika melihat YouTube lalu ditelan bulat-bulat gitu loh. Padahal dulu itu saya senang dengan Mas Heri ini seperti ini sebenarnya. Lalu ditelan bulat-bulat sekarang itu. Yang bahaya kenapa? Karena gini loh. Kalau masalah hukum, jadi disebutkan di dalam Sahih Bukhari an Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamal muslimin jurman. Jadi sesungguhnya dosa besar dan dosa dan kejahatan yang paling besar bagi kaum muslimin itu adalah orang yang bertanya man sa'ala an say'im lam yuharrim fahurrimah min ajli mas'alatihi. Orang yang bertanya tentang hal yang tidak diharamkan, lantas hal tersebut diharamkan karena pertanyaan tadi. Sesuatu yang ditanyakan tidak ada hukum haram, lantas diharamkan. Itulah yang dimaksud baginda Nabi, a'dhamal muslimina jurman. Artinya sesungguhnya dosa dan kejahatan besar bagi kaum muslimin seperti itu. Tidak ada hukum haram yang mutlak lalu dikatakan haram. Seperti itu. Ini kan aneh. Jadi agar supaya bagaimana mempelajari lebih lanjut lagi. Seperti itu Mas Heri. Mungkin seperti ini dulu. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam satu tongkel darah Mas Heri. Ke depan lebih berhati-hati lagi. Ke depan bagus, ayo ilmu itu dicari. Tapi jangan dengan versi Mbah Google. Jadi buka kitabnya biar jelas gitu loh. Nggak terpotong-potong gitu. Jadi berguru, sanadnya jelas seperti itu. Agar supaya kita itu penyampaian apa yang disampaikan kita itu bukan main-main. Dilihat dan didengarkan oleh orang banyak. Resiko kita di akhirat nanti tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.